Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Mufid, Nafila Alia, Tala Bagis, dan Putri Joansi akan mempersembahkan keanekaragaman budaya yang ada di Pulau Jawa. Jangan lupa tonton video ini sampai habis, like dan share ya teman. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali keberagaman. Dikarenakan banyaknya suku yang ada di Indonesia. Nah, kita ambil contoh di Pulau Jawa. Jadi, Pulau Jawa merupakan satu dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Pulau seluas 128.297 km persegi ini merupakan pulau dengan jumlah penduduk terpadat se-Indonesia. Pada tahun 2020 ini, jumlah penduduk yang ada di Pulau Jawa mencapai 152 juta jiwa. Wow, angka yang cukup fantastis bukan? Kalau dihitung-hitung nih, bisa dikatakan bahwa 45% sampai 60% penduduk di Indonesia bermukim di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini terbagi dari 6 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Masing-masing provinsi ini punya keberagaman budaya sendiri-sendiri. Mulai dari rumah adat, baju adat, acara tradisional, dan makanan daerah. Yaitulah Indonesia, negara yang terkenal dengan keberagaman budayanya. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita bahas budaya yang ada di Pulau Jawa. Sudah pada penasaran semua kan? So, let's check it out. Provinsi Banten. Provinsi Banten adalah provinsi yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, DKI Jakarta dan Jawa Barat di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Selat Sunda di sebelah barat. Provinsi Banten beribu kota di Kota Serang. Tahu nggak teman-teman kalau Provinsi Banten ini mempunyai banyak hal yang menarik? Penasaran? Yuk lanjut aja kalau gitu. Suku Baduy. Suku ini merupakan suku asli dari Provinsi Banten. Masyarakat suku Baduy sengaja mengasingkan diri. Mereka hidup berdampingan dengan alam secara mandiri tanpa mengharap bantuan dari siapapun. Selain itu, tujuan mereka mengasingkan diri untuk menghindari pengaruh budaya luar yang masuk ke masyarakat mereka, sehingga keaslian masyarakat suku Baduy tetap terjaga. Hal menarik lainnya adalah rumah adat. Rumah adat dari Provinsi Banten disebut dengan Rumah Sulanyada. Rumah ini sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat Banten loh. Jika dilihat sepintas sih, desainnya mirip dengan rumah panggung, yaitu bagian bawah rumah dibuat tidak menyentuh tanah, tetapi ketinggiannya tidak setinggi rumah panggung di Sumatera. Selanjutnya pakaian adat. Pakaian adat Banten suku Baduy yang laki-laki disebut dengan nama jamang sangsang. Banyak dipakai untuk baju ini berasal dari pintaian kapas asli yang diperoleh dari hutan. Cara menggunakannya dengan disangsang atau digantungkan di badan. Bawahan baju ini adalah kain berwarna hitam atau biru tua yang dililitkan di pinggang. Baju ini juga dilengkapi dengan ikat kepala dari kain putih yang berfungsi sebagai pembatas rambut. Untuk kaum wanita Baduy mengenakan kebaya yang dipadukan dengan kain sarung dasar hitam bercorak garis-garis putih, dilengkapi dengan karembong dan kain ikat pinggang. Selanjutnya adalah acara adat. Seren tahun adalah penyerahan hasil panen atau hasil bumi seperti padi untuk disimpan dalam leuit, yakni lumbung padi desa, bertujuan untuk meningkatkan rasa syukur warga setempat atas hasil panen yang diperoleh. Teman-teman tahu nggak makanan khas dari suku Baduy itu apa aja? Yap, suku Baduy punya banyak sekali makanan khas, yaitu ada jojorok, otak-otak Labuan, dan masih banyak lagi loh. Next, selanjutnya ada DKI Jakarta. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Provinsi Jawa Barat di sebelah timur dan selatan, Provinsi Banten di sebelah barat. Oh ya teman-teman, tahu nggak sih kenapa kok provinsi ini diberi nama DKI? Jadi DKI itu merupakan singkatan dari daerah khusus ibu kota. Artinya Provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia. Suku yang berasal dari DKI Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adat yang dimiliki suku Betawi bernama Rumah Kabaya. Kenapa kok disebut Rumah Kabaya? Karena bentuk atapnya seperti pelana yang dilipat sehingga terlihat seperti lipatan kabaya.
Selain rumah adat, suku Betawi juga memiliki baju adat khas yang bernama baju sadaria. Baju sadaria adalah baju koko berwarna putih yang dipadukan dengan celana komprang bercorak batik dengan warna yang gelap. Pakaian adat wanita di DKI Jakarta bernama kebaya encim atau bibi. Kebaya encim ini memiliki beberapa ciri khas, mulai dari detail bordir, lipatan sisi baju yang berada di tengah, bahan tenun, dan panjang di bawah pinggul. Mari kita beralih ke acara adat suku Betawi. Jadi suku Betawi memiliki banyak acara kedaerahan, salah satunya adalah nginjak tanah. Nginjak tanah adalah prosesi adat Betawi yang dilakukan ketika seorang bayi telah mampu menginjakkan kakinya di tanah. Nah, dalam prosesi ini, bayi akan dibawa menaiki 7 tangga yang dibuat dari tanaman tebu. Tidak lengkap rasanya jika tidak membahas makanan khas dari DKI Jakarta. Jadi di DKI Jakarta ada makanan khas dari suku Betawi, yaitu kerak telur, semur jengkol, dan masih banyak lagi. Oke, next. Lanjut ke Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Jawa Barat adalah Bandung. Apa saja sih yang menarik di Jawa Barat ini? Pertama, rumah adat di Jawa Barat adalah Ima Badak Huai, yang berarti tidak menguap. Pemberian namanya ini tidak asal-asalan. Mengapa? Karena pada bagian di depan rumah ini tampak seperti badak yang sedang menguap. Lanjut ke bagian adat daerah Jawa Barat. Yang pertama, kebaya Sunda. Pakaian ini identik dengan warna cerah seperti merah, putih, ungu, dan kuning. Kalau dilihat secara sekilas, kebaya Sunda ini mirip dengan kebaya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal yang membedakan adalah di lehernya. Yang kedua, pangsi. Pakaian adat yang satu ini adalah identik dengan masyarakat Sunda. Biasanya, pangsi berwarna sepah hitam mulai dari atasan hingga bawahan. Nah, sekarang kita lanjut ke acara adat yang ada di Jawa Barat, yakni ada acara upacara pesta laut atau pesta bahari. Tempat yang sering dilakukan untuk upacara adat ini adalah seperti di Pangandaran, Ciamis, dan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, maupun di daerah pesisir lainnya di Jawa Barat. Ketika pelaksanaannya, perahu-perahu nelayan yang mengangkut sesajen dihiasi oleh aksesoris yang warna-warni, lalu dibiarkan mengalir ke air lautnya tersebut. Mari kita bahas makanan khas yang ada di Jawa Barat, yaitu nasi jamblang daun jati. Nasi jamblang daun jati adalah olahan nasi yang diisi dengan tambahan lauk seperti tempe, tahu, dan sambal. Lalu dibungkusnya ini yang sangat menarik, yaitu dengan bungkus daun jati. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke daerah Jawa Tengah. Nama suku yang ada di Jawa Tengah adalah suku Jawa. Nah, sekarang kita lanjut ke rumah adat Jawa Tengah. Jawa Tengah itu punya rumah adat yang namanya Rumah Limasan. Kalian tahu nggak sih kalau nama Rumah Limasan ini diambil dari bentuk atapnya yang membentuk limas. Atap rumah tersebut memiliki 4 sisi dan terlihat mirip dengan rumah adat Sumatera Selatan. Rumah limasan biasanya dibangun dari material bata merah dan tidak dicat atau dibalut dengan lapisan lainnya. Sekarang kita bahas tentang baju adat Jawa Tengah. Jadi, nama baju adat daerah Jawa Tengah bernama baju Jawi Jangkep, yang merupakan pakaian resmi yang dipakai oleh kaum pria suku Jawa. Terdiri dari baju atasan yang memiliki motif bunga-bunga, sedangkan bagian bawahnya menggunakan kain jarik yang memiliki motif atau corak batik, yang cara pakainya dililitkan pada bagian atas pinggang. Lalu, aksesoris lainnya yang digunakan adalah penutup kepala yang disebut blangkon. Lalu untuk kaum wanita di suku Jawa ini menggunakan baju kebaya dengan konde yang menyeimbangi pakaian kaum pria. Sekarang
sekarang kita lanjut ke adat atau tradisi daerah Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah ini ada salah satu upacara yang biasanya dilakukan di dataran tinggi Dieng. Namanya adalah upacara ruwatan. Upacara ini ditujukan untuk anak-anak yang berambut gimbal, di mana mereka dianggap sebagai keturunan raksasa. Sehingga semua anak yang berambut gimbal harus disucikan agar terhindar dari keburukan dan selalu selamat. Uniknya, beberapa anak di sana memang memiliki rambut gimbal yang tumbuh dengan sendirinya. Menarik bukan? Sekarang kita lanjut ke makanan khas daerah Jawa Tengah. Salah satu makanan khas Jawa Tengah adalah bajik. Bisa dikatakan bahwa camilan ini termasuk salah satu yang masih ada, meskipun termasuk panganan yang tradisional. Camilan ini dibuat dengan bahan dasar beras ketan yang dimasak dengan campuran gula Jawa. Oke, sekarang kita geser dikit ke daerah Yogyakarta. Nama suku yang ada di Yogyakarta adalah suku Jawa. Siapa sih yang nggak tahu Yogyakarta? Daerah ini terkenal akan wisatanya dan keindahan alamnya loh teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih rumah adat daerah Yogyakarta? Rumah adat daerah Yogyakarta dinamakan Rumah Adat Bangsal Kencono. Bangsal Kencono merupakan bangunan pendopo yang merupakan rumah adat yang dibangun di kawasan Keraton Yogyakarta. Rumah adat ini memiliki halaman yang sangat luas. Di depan Bangsal Kencono, teman-teman akan menemukan 2 patung batu Kupolo dan 2 patung raksasa yang memegang gada atau sejenis alat pemukul. Nah, sekarang kita bahas tentang pakaian adat Yogyakarta. Untuk laki-laki, menggunakan baju ageng yang terdiri dari jas laken berwarna hitam disertai motif keemasan pada bagian pinggir. Dan di bagian tengahnya terdapat keris. Pakaian ini juga dilengkapi dengan celana kain berwarna hitam yang dililitkan kain batik. Lalu untuk perempuan di daerah Yogyakarta menggunakan kebaya beledu. Kebaya ini dipadukan dengan kain jarik dalam pemakaiannya. Kebaya ini melambangkan tindak tanduk perempuan yang harus lemah lembut. Sekarang kita bahas tentang tradisi di daerah Yogyakarta. Yogyakarta memiliki upacara yang bernama Grebeg Maulid. Kata grebeg berasal dari peristiwa Sultan saat keluar istana untuk memberikan gunungan kepada rakyatnya. Peristiwa ini diibaratkan seperti bunyi hembusan angin yang sangat keras, sehingga mengeluarkan suara grebeg. Grebeg Maulid diadakan setiap 12 Rabiul Awal. Acara ini ditandai dengan kirap gunungan yang terdiri dari beras ketan, sayur, lauk, dan buah-buahan. Gunungan ini nantinya akan diarak dari istana ke Masjid Gede Kauman. Sekarang kita lanjut ke makanan khas daerah Yogyakarta. Makanan khas dari Yogyakarta ini bernama gudeg. Gudeg merupakan makanan manis dan gurih yang terbuat dari gori atau buah nangka muda, yang menjadi kuliner khas Yogyakarta. Sampai-sampai Yogyakarta dikenal sebagai kota gudeg. Menurut sejarahnya, makanan olahan dari nangka muda ini harus diaduk menggunakan alat seperti dayung. Dalam bahasa Jawa, mengaduk disebut hangudeg, sehingga kemudian makanan ini dinamakan gudeg. Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur adalah provinsi terbesar yang ada di Jawa. Ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Pertama, mari kita bahas suku yang ada di Jawa Timur. Di sini mayoritas suku terbanyak ialah suku Jawa, kemudian disusul oleh suku Madura, dilanjutkan dengan suku Tengger. Kedua, mari kita bahas rumah adat yang ada di Jawa Timur, yaitu rumah joglo. Tahukah kalian, joglo sinom dibangun dengan tiang penyangga sejumlah 36 buah. Kemudian, di sisi bangunan kamu bisa melihat teras yang mengelilingi hunian tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pakaian adat yang ada di Jawa Timur, yaitu baju pesaan. Bagi para pria, kain pesaan ini terdiri atas celana longgar, kaos yang bergaris merah maupun putih, jas tutup polos, dan kain panjang. Biasanya ditambahkan pada penggunaan pakaian adat pria. Sedangkan
Para wanita menggunakan kebadai dengan warna yang cerah yang mencolok sebagai pasangan dari busana pria tersebut. Oh iya, di Jawa Timur ada acara adat yang bernama upacara kasada. Upacara kasada ini adalah upacara yang dilakukan oleh pemeluk agama Hindu di suku Tengger. Upacara kasada merupakan salah satu ritual meminta pengampunan dari Brahma. Dalam upacara ini, masyarakat Tengger melakukan pengorbanan dengan membuang pengorbanannya ke kawah Gunung Tengger. Pengorbanan tersebut bisa berupa makanan, uang, dan pakaian. Tak lengkap jika tidak membahas makanan khas di Jawa Timur. Makanan khas di Jawa Timur adalah rujak cingur. Banyak yang bilang bahwa rujak cingur adalah saladnya orang Jawa. Rujak cingur merupakan makanan yang terbuat dari sayur-sayuran rebus dan disiram dengan saus kacang yang diberi petis, gula merah, dan asam jawa. Sesuai namanya, dalam sajian rujak cingur ada tambahan cingur atau hidung sapi. Dalam rujak ini juga ada irisan buah, tahu, tempe goreng, dan lontong. Aku yakin kalian semua pasti ngiler kan melihat rujak cingur ini. Nah, jadi semua itu tadi adalah keberagaman yang ada di Pulau Jawa. Sangat beragam bukan? Maka demi itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bangga dan melestarikan keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih ya teman sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bye-bye.